Kita ini sering sok tahu, kita itu sering menuduh orang, menganggap kita tahu pikiran-pikirannya orang. Padahal mungkin tidak begitu. Dan kita percaya kemudian dengan kesimpulan kita sendiri. Padahal itu kita hanya menebak-nebak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu ya memang di antara keunggulannya berpikir. Tapi berpikir itu juga punya banyak sekali kelemahan-kelemahan internal. Jadi itulah yang membuat nalar seseorang terbatasi saat dia ingin menemukan kebenaran. Kognitif bias ini secara umum akal itu terbatas karena dia menyimpang dari proses yang seharusnya oleh beberapa kecenderungan. Yang pertama adalah kecenderungan informasi yang terbatas yang kita tidak sadar. Mengapa? Ini ada hubungannya dengan psikologi. Jadi kita tidak sadar ternyata nalar kita itu sudah melenceng. Mengapa informasi bisa terbatas? Karena kita itu sering hanya memperhatikan hal-hal yang kita sukai saja. Ya sama kan seperti kalau teman-teman buka HP kemudian melakukan stalking, googling dan macam-macam itu, kan kita milih yang kita sukai saja. Atau mungkin paling tidak yang banyak diulang saja. Ini yang menyebabkan secara tidak sadar akhirnya informasi yang sampai pada kita itu ya yang itu-itu saja. Jadi tidak luas, seolah-olah kita itu lama sekali pegang HP, tapi sebenarnya ya yang kita dapat dan kita peroleh ya hanya itu-itu saja. Kita cari yang kita minati, kita cari yang aneh, lucu, menarik menurut kita. Kita cari yang baru dan menantang menurut kita. Jadi ini yang membuat informasi yang kita miliki terbatas. Jadi ini penting kita sadari ternyata kita itu seolah-olah banyak banjir informasi tapi mungkin ya tidak. Karena yang kita buka ya itu-itu, yang kita gali secara serius ya itu-itu. Mungkin karena saya sukanya filsafat ya yang dibuka situs-situs ya seputar filsafat dan sekitarnya. Sementara yang sukanya pendidikan mungkin lebih tertarik dengan isu-isu pendidikan. Ya itu saja. Itu namanya termasuk kognitif bias. Membuat pikiran kita secara tidak sadar melenceng padahal kita tahunya kita itu wawasannya luas, luar biasa. Karena yang kita perhatikan hanya yang kita minati saja, yang kita anggap unik, kita anggap menarik, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga biasanya lebih memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan pandangan kita atau kebalikannya, yang anti dengan pandangan kita. Sehingga biasanya misalnya ya coba teman-teman cermati ya tabiat kita ketika buka YouTube atau apa itu kan. Yang kita minati itu terus ditawarkan lagi terus oleh Google, oleh YouTube. Itu yang disebut bubble filter itu. Jadi kita hanya tahu yang benar sesuai kepercayaan kita saja atau orang-orang yang berbeda dalam tanda petik kita posisikan sebagai musuh kita, lawan kita. Jadi itu saja wawasan kita. Baik, ini sumber kesesatan dalam tanda pikir ya, sehingga membatasi nalar kita. Akhirnya informasi yang masuk itu saja. Cara berpikir kita pun begitu-begitu saja. Tidak ada yang berubah sejak dulu begitu. Jarang orang kemudian melakukan konversi luar biasa mungkin gara-gara membaca-baca informasi. Informasi yang dibaca ini itu saja.
Nah, itu bagian dari cognitive bias. Bagian dari cognitive bias juga sering kita lakukan adalah lack of meaning. Kurangnya makna. Ini kita lakukan biasanya seperti ini pola-polanya lack of meaning itu. Yang pertama, biasanya kita membuat cerita sendiri, meskipun dengan data yang terbatas. Jadi, ya manusia itu kan memang punya keterbatasan. Malam ini kita tahu banyak tentang batasnya nalar, termasuk informasi. Nah, kadang-kadang kita itu sebenarnya informasinya hanya sedikit. Tapi kita reka sendiri, kita kembangkan sendiri, kita bikin pola-pola sendiri dengan informasi yang terbatas itu. Itu sebenarnya cognitive bias bagian lack of meaning. Lihat teman jalan, satu laki-laki, satu perempuan misalnya, ya cuma jalan saja berdua, terus kita bikin cerita sendiri. Wah, itu sedang pacaran nih, paling nembaknya waktu kemarin pas ulang tahun, mungkin ini. Ini kan cerita rekaan kita sendiri. Data yang kita punya hanya melihat dia sedang jalan berdua, teman laki-laki dan teman perempuan. Tapi kita rangkai sendiri cerita versi kita. Itu seolah-olah kita itu benar, tapi sebenarnya kita sedang melakukan bias, mengalami bias dalam berpikir. Ini juga membatasi proses berpikir jernih kita. Karena ceritanya ternyata rangkaian kita sendiri. Atau yang kedua, mengasumsikan sifat-sifat dengan melakukan generalisasi atau stereotype. Ini cara berpikir seperti tadi ya, biasanya begitu kok. Oh, orang kalau dari daerah sana itu gayanya memang begitu. Nah, itu stereotype. Jadi melakukan generalisasi yang tidak bertanggung jawab. Wong ngertinya cuma sedikit kok, kesimpulannya jadi banyak. Digeneralisasi. Dari satu orang digeneralisasi untuk semua orang. Selanjutnya, termasuk bagian cognitive bias dalam aspek lack of meaning ini yang merupakan batas nalar, itu adalah menganggap tahu apa yang dipikirkan orang lain. Kita ini sering sok tahu seperti ini. Ini kelihatan loh dari komentar-komentar, mungkin teman-teman sering komentar di Instagram, di Twitter, dan lain-lain. Kita itu sering menuduh orang, dalam tanda petik ya, menganggap kita tahu pikiran-pikirannya orang. Jadi mungkin orang itu motifnya apa, tapi kemudian kita judge dia. Wah, kamu ingin pamer ya. Wah, kamu ingin dipuji ya. Wah, kamu melakukan ini karena ingin ini ya, ingin itu ya. Itu kita menilai apa yang dipikirkan orang. Kita menganggap kita tahu apa yang dipikirkan orang. Padahal mungkin tidak begitu. Dan kita percaya kemudian dengan kesimpulan kita sendiri. Padahal itu kita hanya menebak-nebak saja. Sehingga kemudian kejernihan kita bisa dipertanyakan. Karena itu sejenis cognitive bias. Apa benar kamu tahu yang dipikirkan orang lain? Kok mudah sekali engkau menilai dia? Kan banyak hal yang sifatnya batin yang itu hanya orang itu sendiri yang tahu. Niat, keikhlasan misalnya, lillahi ta'ala atau tidak, karena benda atau karena Allah, karena nyari keuntungan apa ikhlas lillahi ta'ala, itu kan sebenarnya batin masing-masing orang yang tahu. Jadi kadang-kadang kita itu sok tahu dengan yang seperti itu, seolah-olah dia pasti begitu, isi pikirannya pasti begitu. Nah, ini termasuk jenis cognitive bias dalam aspek lack of meaning. Kemudian sering juga kita lakukan memproyeksikan pemahaman saat ini untuk masa lalu dan masa depan. Sehingga mungkin kita kemudian menyesali masa lalu atau menganggap masa depan itu seperti masa sekarang, sehingga kita berlebihan dalam menyikapinya. Jadi memproyeksikan pemahaman kita saat ini untuk masa lalu dan
masa depan. Seolah-olah masa depan itu persis seperti situasi kita sekarang. Atau kita sesali berlebihan masa lalu karena kita menggunakan perspektif hari ini. Situasi-situasi sejarah tertentu itu ya membacanya sesuai konteks zaman itu. Zaman penjajahan, situasinya seperti apa, cara hidup, cara berpikirnya seperti apa. Dulu zaman Nabi di Mekah, abad ke-6 Hijriyah, itu situasinya seperti apa, mode hidup, gaya hidup seperti apa. Zaman itu mungkin masih banyak perang-perang, memang gaya hidupnya seperti itu. Nah, itu kalau kita pahami dengan logika hari ini, ya mungkin kita... Orang dulu itu memang belum beradab, orang dulu itu udah macam-macam. Itu pemahaman saat ini kita pakai untuk menilai masa lalu. Bahkan kita jadikan standar untuk merancang masa depan. Ini kadang-kadang berakhir dengan kekecewaan-kekecewaan atau ketidakbergunaan. Jadi ini bagian dari cognitive bias, yaitu lack of meaning. Nah, cognitive bias selanjutnya yang sering kemudian membatasi kita menemukan kebenaran, jadi bagian dari aspek internal batas nalar, itu adalah the need to act fast. Jadi, ini bahasa Inggrisnya panjang ya, the need to act fast. Itu kalau pakai bahasa Jawa mungkin kemerungsung. Jadi ingin segera bertindak, ingin segera melakukan sesuatu, ingin segera mengomentari, ingin segera menilai, dan lain sebagainya. Jadi ini kesusu untuk melakukan sesuatu. Itu biasanya juga menghalangi kita jernih dalam mengambil keputusan. Mengapa sih orang itu kok kesusu-susu segera ingin melakukan sesuatu? Ya, secara umum ada beberapa alasan. Kalau di sini saya sebut 5. Yang pertama, biasanya orang yang segera ingin melakukan itu biasanya dia ingin meyakinkan diri dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa aku ini mampu dan aku itu penting. Jadi orang yang belum mantap keyakinan dirinya bahwa aku itu bisa, aku itu penting. Itu biasanya terus kalau melakukan sesuatu segera ingin tahu hasilnya, segera ingin selesai, dan khawatir salah. Nah, jadi the need to act fast. Jadi dia ingin meyakinkan dirinya sendiri biar aku percaya diri dan orang lain menganggap aku ini penting. Dan ini biasanya terus orang kesusu, kemerungsung, ingin menunjukkan pembuktian. Yang kedua, ada memang orang tertentu yang melakukan apa-apa itu cepat, ingin segera selesai. Alasannya apa? Untuk menjaga fokus. Pak, kalau saya berlambat-lambat, hilang Pak fokusnya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin mencoba untuk hafalan Al-Quran, tahfidz misalnya. Itu kan biasanya terus ingin fokus, khawatir nanti lupa, itu biasanya coba ngajinya, karena kalau pelan-pelan nanti pikirannya melayang kemana terus hafalannya putus. Ya memang ada yang seperti itu. Jadi ingin menjaga fokus terus cepat. Ya resikonya memang kalau cepat itu, kalau salah tidak ketahuan, kelewatan. The need to act fast itu kadang-kadang ya kita tidak bisa mendeteksi titik-titik kelirunya di mana. Jadi segera ingin menyelesaikan, sehingga terus cara berpikirnya tidak jernih. Mungkin teman-teman dalam banyak hal juga sering begitu. Yang hafal surat-surat panjang, itu begitu mau dibaca waktu jadi imam sholat, itu kan tidak berani dibaca dengan indah pelan-pelan. Kalau kita tidak yakin benar sudah hafal. Biasanya terus dibaca-baca biar tidak putus, karena kalau dibaca pelan nanti putus, hafalannya kacau. Nah, itu yang kedua, the need, kebutuhan untuk melakukan sesuatu secara cepat. Ini sebenarnya bisa dicek dulu, kita pernah membahas Paul Virilio
yang menjelaskan peradaban hari ini yang segala sesuatunya ingin lebih cepat. Yang ketiga, biasanya motifnya orang yang ingin lebih cepat itu karena dia membayangkan keuntungannya. Segera aku ingin selesai dan mendapat keuntungan. Nah, ini membuat orang ingin lebih cepat. Atau untuk menghindari kesalahan. Kemudian orang cepat-cepat untuk melakukan sesuatu biar tidak salah. Karena kalau pelan-pelan nanti salah. Ini sama seperti tadi penjelasannya. Jadi sesat pikir dalam bentuk cognitive bias itu ada kalanya muncul karena kita butuh untuk bertindak cepat. Kita tidak sabar untuk mengikuti prosesnya pelan-pelan. Akhirnya ya yang terjadi malah tidak jernih kita dalam menanggapi sesuatu. Dia membatasi kita untuk berpikir secara jernih. Nah, yang selanjutnya bagian dari cognitive bias juga adalah information worth remembering. Jadi kita memilih-milih sendiri informasi-informasi yang kita anggap penting. Padahal itu mungkin bagi orang lain tidak penting. Jadi kita milih sendiri, misalnya kita ketemu data sebanyak apa, ya kita pilih yang kita perlu saja, yang kita anggap penting. Sesuai dengan kebutuhan kita sejauh pengalaman yang kita miliki. Sehingga akhirnya ya kita tidak komprehensif. Jadi kita pilih-pilih informasi. Sehingga pada akhirnya ya sudah, kita tidak bisa menemukan kebenaran yang kita inginkan. Karena nalar kita terbatas informasinya. Mengapa kok informasi kita terbatas? Ya kita sendiri yang milih informasi yang menurut kita penting saja. Yang itu ternyata hanya menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman yang kita hadapi. Jadi teman-teman, ternyata ada banyak hal yang membuat nalar kita itu buntu atau tidak bisa lanjut menemukan yang benar secara jernih. Kalau kita runtut lagi dari awal tadi, ada berbagai aspek yang membuat nalar kita terbatasi. Yang pertama adalah posisi akal yang ternyata dia tidak nomor satu, tapi dia berposisi hanya sebagai sarana dan alat dari kepentingan-kepentingan variabel-variabel hidup yang lain seperti hasrat, ambisi, naluri, nurani, selera, dan lain sebagainya. Jadi dia dibatasi oleh orientasi hidup, emosi hidup, ambisi seseorang. Ini yang pertama. Jadi menunjukkan batas secara fungsional. Kemudian yang kedua, standar-standar. Ini yang kedua, ini sebenarnya yang paling sering terjadi. Bagaimana manusia membuat standar-standar sendiri yang membatasi nalar. Baik itu di level etik, sosial, susila, budaya, maupun politik. Ini saya tidak, seperti saya bilang tadi ya, ini tidak saya menyebut itu negatif atau tidak. Ya karena memang manusia itu secara sosial membutuhkan ideal-ideal yang ingin dia wujudkan, yang kadang-kadang ideal ini harus bisa dipenuhi dengan cara membatasi kebebasan berpikir yang seluas-luasnya. Ini harus dibaca situasional, meskipun ada juga situasi yang memang sepenuhnya membatasi kebebasan moral dengan standar-standar egois untuk kepentingan kelompok tertentu atau orang tertentu. Ini bisa luas kalau kita bahas. Kemudian batas nalar juga adalah
kondisi biologis dan psikologis alamiah kita. Ada orang-orang tertentu yang luar biasa IQ, EQ, SQ-nya, ada yang biasa saja, bahkan ada yang bermasalah dan lain sebagainya. Itu juga menjadi blok, menjadi batas bagi kemampuan berpikir. Kemudian secara operatif, kemampuan berpikir kita juga dibatasi tadi ya oleh keluasan informasi kita dan pengalaman kita. Jadi ya kalau tidak banyak data, ya tidak luas improvisasi kita. Terus agama juga membatasi dengan segala variasinya. Mungkin istilahnya pasnya wawasan-wawasan yang sifatnya metafisik, yang itu banyak ada pada agama. Karena nalar, reason itu sendiri, cara berpikirnya banyak bergantung pada data-data yang sifatnya empiris atau pengalaman. Nah, setelah itu batas-batas banyak kita temukan dalam aspek internal. Jadi mekanisme kerjanya akal kita sendiri yang sering tersesat, baik karena idola-idola dalam berpikir maupun karena adanya logical fallacy dan cognitive bias. Ya dengan uraian tadi, khusus untuk yang internal dan khusus yang aspek internal ini mungkin itu tadi hanya sekedar ilustrasi saja. Teman-teman detailnya silahkan di antara lain ya buka buku yang saya tulis itu, Ihwal Sesat Fikir dan Cacat Logika. Jadi silahkan kalau ada yang ingin lebih dalam. Meskipun buku itu sebenarnya juga masih kurang lengkap, masih sangat banyak logical fallacy dan cognitive bias yang bisa dijelaskan di sana.